air baptis dan air berkat yang kita terima pada malam pembaharuan janji baptis. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Nikodemus itu susah memahami ketika Yesus berbicara kamu akan dilahirkan kembali. Dan dia langsung berpikir secara biologis dan manusiawi bahwa tidak mungkin orang yang sudah besar dan tua seperti dia bisa masuk kembali ke dalam rahim. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dialog antara Yesus dan Nikodemus dalam Injil yang telah kita dengar, rasanya baik untuk membangkitkan kesadaran kita akan makna dari pembaharuan janji baptis yang kita lakukan pada saat kita merayakan malam Paskah. Pada waktu itu, selain ada baptisan baru, dalam malam Paskah juga ada pembaharuan janji baptis untuk kita yang sudah lama dibaptis. Nah, apa arti rahmat pembaptisan itu atau pembaharuan janji baptis itu untuk membaharui diri kita? Nah, disinilah penting kita memaknai apa arti dari roh yang dimeteraikan kepada kita melalui air baptis dan air berkat yang kita terima pada malam pembaharuan janji baptis. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Nikodemus itu susah memahami ketika Yesus berbicara kamu akan dilahirkan kembali. Dan dia langsung berpikir secara biologis dan manusiawi bahwa tidak mungkin orang yang sudah besar dan tua seperti dia bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu dan untuk dilahirkan kembali. Lalu Yesus kemudian memberikan penjelasan kepadanya tentang maksud Yesus dari kelahiran kembali itu bukan lagi tentang badan, bukan lagi tentang jasmani, tapi tentang spirit, hidup rohani yang dibaharui dalam roh dan air. Nah, Bapak Ibu, spirit pembaharuan itulah yang perlu kita bangun sebagai hadiah Paskah untuk kita maknai. Supaya Paskah itu berguna dan bermakna untuk kita bangkit kembali dengan hidup dan cahaya baru, maka kita memaknai simbol dari pembaharuan janji baptis itu untuk membaharui kembali roh kita. Tadi dalam mengisi mimbar agama Katolik di TVRI NTB, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ege selaku host yang mewawancarai saya tentang bagaimana memaknai Paskah kali ini dalam konteks hidup di Dekanat NTB, salah satu hal yang beliau sampaikan adalah apa arti dan makna Paskah untuk betul membaharui seorang pribadi dan gereja dalam hidup di selanjutnya supaya Paskah tidak hanya menjadi sebuah perayaan rutinitas. Lalu saya mengatakan bahwa Paskah pertama-tama itu secara internal personal, itu sebuah kesempatan untuk kita membaharui kembali iman kita, untuk meneguhkan kembali iman kita. Maka perayaan Paskah paling penting pada taraf yang personal dan internal, itu untuk membangkitkan iman kita, untuk makin teguh, makin tangguh, dan bisa militan.
Nah, hal itulah yang disampaikan oleh Yesus ketika dia menyapa dan menyentuh Maria Magdalena pertama-tama setelah ia bangkit. Kemudian dengan aura kebangkitan Kristus, kita diharapkan bangkit dan bergerak dalam cara berpikir, cara berbicara, dan cara bersikap dan bertingkah laku, supaya ada perubahan dari yang sebelumnya. Itulah hakikat dari kebangkitan. Jadi bangkit dari situasi dan kondisi yang terpuruk sebelumnya, atau yang diliputi oleh kegelapan, untuk masuk dalam suatu dunia baru, cara hidup baru, cara berpikir baru, cara berbicara baru, cara bersikap baru yang dibingkai oleh cahaya kebangkitan. Dan untuk kita, itulah makna terpenting dari kita dibaharui janji baptis kita, kemudian kita diperciki kembali dengan air suci pada malam Paskah. Jadi kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang keluar dari kuburan kegelapan dosa yang disimbolkan oleh kematian Kristus, dan hari ketiga ia bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, paling penting untuk kita adalah makna dari meterai air dan roh yang dimeteraikan kepada kita waktu kita membaharui janji baptis adalah momen dari yang disampaikan oleh Yesus untuk kita dilahirkan kembali secara baru. Jadi paling penting, kelahiran kembali adalah spirit yang perlu ditaburkan di dalam diri kita, dan terutama spirit kebangkitan dan cahaya Paskah selalu membingkai dan menjiwai hati, pikiran, dan seluruh diri kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal lain yang dapat kita maknai dari bacaan suci pada hari ini itu ketika dalam bacaan pertama kita mendengar para rasul bersatu dalam doa, dan doa itu bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan situasi dan kondisi di sekitar mereka menjadi sangat goncang. Ya, bagaimanapun doa adalah kekuatan utama dalam hidup rohani. Dan kalau kita betul dilahirkan kembali karena anugerah Paskah, hal lain yang dapat kita maknai ke depan adalah mencintai doa sebagai kekuatan utama dalam hidup. Seperti para rasul setelah menerima anugerah kebangkitan Tuhan, mereka bersatu dalam doa, dan kekuatan doa yang membuat mereka berani untuk bersaksi sebagai saksi-saksi kebangkitan. Hanya ketika terus berdoa dan dengan memakai kekuatan doa, kita bisa berani menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam hidup di hari-hari selanjutnya sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan secara baru karena rahmat Paskah. Semoga Tuhan memberkati.